Hai Sagittarius, kalau kamu tertarik nonton video ini tuh bukan kebetulan, karena memang ada pesan yang perlu kamu dengar dari readingan kali ini, teman-teman. Readingan untuk minggu terakhir, situasi dan kondisi kamu. Oke. Untuk teman-teman Sagittarius elemen api. So, aku lihat di sini mungkin ada hati yang lebih lembut dari biasanya ya. Kamu tuh mungkin mudah terharu sekarang, kayak mudah peduli dan lebih sensitif ya. Kayak hal-hal yang dulu kamu anggap sepele, kini tuh kayak terasa lebih dalam maknanya gitu, teman. Ya, jadi kayak aku baru sadar, kadang aku tuh terlalu keras sama diri sendiri gitu. Atau mungkin jadi tempat curhat orang lain. Kayak banyak orang datang sama kamu untuk bercerita atau mencari ketenangan gitu, karena aura kamu kayak sedang penuh kelembutan dan bisa dipercaya kayak gitu. Jadi kayak entah kenapa orang tuh gampang cerita ke aku akhir-akhir ini kayak gitu. Atau mungkin ada waktu untuk refleksi dan healing. Kamu tuh kayak mungkin sedang butuh ketenangan ya, istirahat ada di keramaian ya, atau mungkin menulis bermeditasi, atau sekedar menikmati kesendirian dengan damai. Kayak misal aku cuma pengen tenang tanpa harus mikirin apa-apa dulu nih kayak gitu. Jadi mungkin kayak ada yang lembut bukan berarti lemah ya. Sesuatu yang lembut tuh bukan berarti lemah. Itu kayak tanda bahwa kamu sudah kuat tanpa perlu membuktikan apa-apa kayak gitu. Jadi kayak dari Sagittarius nih mungkin diingatkan ya, kayak kekuatan sejati itu ada di hati yang tenang dan penuh kasih. Ya, semesta tuh lagi bantu kamu menemukan keseimbangan antara logika dan perasaan supaya langkah kamu ke depan tuh lebih selaras dengan panggilan jiwa ya. Oke. So, mungkin ini sih ya teman-teman, kayak ada contoh situasi dan kondisinya kayak jadi pusat perhatian di tempat kerja ya kamu. Kalau di kerjaan, kamu tuh mungkin sedang dipercaya memimpin proyek, memandu tim, atau sekedar jadi orang yang ide-idenya tuh paling didengar kayak gitu. Jadi kayak setiap ada masalah, akhirnya orang tuh balik lagi ke aku nih buat nyari solusi kayak gitu. Atau mungkin di kerjaan kamu tuh berjalan dengan lancar ya, karena kamu tampil percaya diri. Karena energi kamu tuh di sini optimis banget ya, kalau yang aku rasa. Ada energi antusias yang menular ke sekitar juga nih, sehingga kamu tuh kayak dianggap pembawa semangat kayak gitu. Jadi kerja keras tuh menarik hasil, tapi karisma tuh menarik peluang ya teman-teman. Jadi mungkin kartu ini tuh mengingatkan kamu bahwa dalam pekerjaan, percaya diri dan ketulusan tuh bisa jadi kunci untuk membuka pintu baru. Jadi jangan ragu menonjolkan kemampuan kamu. Semesta tuh lagi menyiapkan ruang untuk kamu bersinar lebih terang, teman-teman. Oke. Kalau untuk keuangan, di sini kalau yang aku lihat kayak kamu diajak belajar mengatur keuangan dengan lebih disiplin ya. Jadi kayak kamu tuh mulai sadar pentingnya perencanaan finansial. Jadi kayak mencatat pengeluaran, menabung, atau mulai punya target jangka panjang gitu. Jadi dulu asal pakai uang nih, nah sekarang mulai dicatat dan disisihkan kayak gitu. Atau mungkin ada peluang kecil yang bisa tumbuh besar. Mungkin kamu baru dapat tawaran kerja, proyek kecil, atau mungkin ide bisnis sederhana yang kamu tuh mungkin kalau digarap serius bisa jadi stabil nih. Contohnya ya mungkin cuma iseng jualan, ternyata lumayan menghasilkan kayak gitu. Atau mungkin juga fokus pada pembelajaran dan pengembangan skill. Jadi kayak mungkin bisa menunjukkan kamu lagi belajar hal baru, kursus pelatihan atau pengetahuan yang nantinya tuh bisa meningkatkan nilai finansial kamu. Contohnya ya aku tuh ikut kelas desain nih biar bisa freelance juga gitu. Oke, jadi untuk keuangan, kalau yang aku rasa uang tuh tumbuh lewat kesabaran ya teman-teman, bukan keinginan instan.
Oke, jadi kamu diingatkan untuk setiap langkah kecil dan dalam mengelola keuangan ya, ada investasi masa depan. Jadi jangan buru-buru ingin hasil besar. Jadi fokuslah pada proses karena semesta tuh sedang menguji konsistensi dan niat kamu. Oke. Di sini kalau yang aku rasa ya teman-teman, mungkin terlalu banyak yang kamu tangani sekaligus ya. Jadi kayak kamu mungkin sibuk bekerja, mengurus keluarga, dan mengatur hal pribadi sampai lupa makan teratur nih atau istirahat yang cukup. Jadi kayak aku capek tapi aku masih banyak yang harus dikerjain nih kayak gitu. Atau mungkin ada perubahan ritme tubuh ya teman-teman. Jadi kayak bisa jadi kamu sering begadang, pola tidur berantakan, atau makan gak teratur nih karena jadwal yang padat gitu. Jadi tubuh tuh kayak mulai kasih sinyal gampang lelah, capek, pusing, atau susah fokus kayak gitu teman-teman. Dan di sini mungkin butuh banget keseimbangan antara fisik dan mental. Kamu tuh bisa aja sehat secara fisik nih, tapi pikiran dan perasaan tuh lagi ada beban ya. Nah, kartu ini ngingetin bahwa keseimbangan batin sama pentingnya dengan kesehatan jasmani ya teman-teman. Oke. Ada Joker. Oke. Aku lihat di sini tuh kamu lagi di titik dimana alam semesta tuh ingin mengubah arah cerita cinta kamu. Mungkin kamu dulu tuh sering menemui pola hubungan yang sama ya, dikecewakan, ditinggalkan, atau merasa selalu memberi terlalu banyak, tapi sekarang roda itu kayak berputar ya. Jadi kali ini energi cinta kamu tuh mulai menarik sesuatu yang lebih sehat dan lebih sadar gitu. Mungkin ada pertemuan yang gak terduga. Kamu bisa bertemu seseorang di tempat atau waktu yang gak kamu rencanakan, misalnya lewat pekerjaan, media sosial, atau bahkan situasi random seperti hujan, antrean, atau perjalanan nih gitu. Atau mungkin hubungan masa lalu yang memberi pelajaran ya teman-teman. Jadi kayak kamu mulai menyadari kenapa hubungan sebelumnya tuh harus berakhir gitu. Ternyata semua itu mempersiapkan hati kamu untuk mencintai dengan cara baru. Aku juga hati terasa lebih tenang dan pasrah. Bukan pasrah karena menyerah, tapi karena kamu tuh sadar bahwa cinta sejati itu datang ketika kamu berhenti mengejarnya. Sekarang kamu menariknya dengan ketenangan, bukan kekhawatiran ya. Jadi mungkin buat yang single ini ya, cinta tuh ya nggak pernah datang terlambat kok. Hanya menunggu waktu yang tepat aja ya. Oke. So guys, di sini kalau yang aku lihat, mungkin ada ya kamu tuh jadi tempat sandaran pasangan. Jadi pasangan kamu tuh kayak lagi dalam masa sulit. Bisa soal pekerjaan, keluarga, atau keuangan. Jadi kayak kamu tuh hadir memberi dukungan tanpa pamrih teman-teman. Tapi jangan lupa kamu juga berhak mendapatkan perhatian dan pelukan ya. Jika belajar berbagi perasaan dengan seimbang. Mungkin kamu tuh biasanya lebih tertutup ya, sementara pasangan tuh lebih ekspresif ya. Jadi belajarlah menerima dan juga menyalurkan cinta itu sama pentingnya ya. Jadi buat yang sudah berpacaran, cinta sejati itu bukan siapa yang memberi lebih banyak, tapi siapa yang memberi dengan tulus. Oke, jadi di sini juga mungkin kamu diingetin bahwa hubungan yang sehat ada tentang timbal balik energi yang lembut dan adil. Kalau kamu sudah banyak memberi, semesta tuh akan bantu menghadirkan keseimbangan gitu. Bisa lewat perhatian dari pasangan kamu atau lewat kesempatan kamu merasa dihargai kembali ya. Oke. Guys, yang udah nikah nih, kartu ini tuh gambarin energi perasaan yang penuh tanggung jawab ya. Perhatian dan keinginan menjaga rumah tangga tetap sejahtera, lahir dan batin gitu. Kayak ada rasa cinta yang nyata, bukan cuma lewat kata-kata ya, tapi lewat tindakan sehari-hari. Jadi kamu atau pasangan kamu tuh mungkin berperan sebagai sosok yang selalu memastikan semua orang di rumah ngerasa aman, nyaman, dan dicintai. Kayak namun di sisi lain ya, kartu ini juga mengingatkan agar kamu tuh gak melupakan diri sendiri di tengah semua tanggung jawab itu. Ya, misalkan aja nih kamu jadi penopang keluarga saat ini. Kamu bisa jadi yang paling sibuk mengurus rumah, anak, atau keuangan. Semua tuh demi kenyamanan bersama. Tapi kadang kamu tuh lupa untuk istirahat atau dimanja juga gitu. Dan ada hubungan yang tenang tapi terasa rutin ya. Kartu ini tuh kadang muncul saat hubungan sudah mapan tapi mulai terasa datar.
Jadi semesta tuh mendorong untuk membumbui kembali cinta dengan keintiman kecil. Mungkin pelukan, ucapan terima kasih, atau waktu berdua tanpa gangguan ya teman-teman. Oke, jadi kartu ini tuh mengingatkan bahwa cinta sejati dalam pernikahan itu nggak harus dramatis. Yang penting adalah rasa aman, kesetiaan, dan saling dukung dalam suka duka ya teman-teman. Oke guys, buat teman-teman Sagittarius, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga readingan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih sudah nemenin sampai akhir. Jangan lupa untuk tinggalkan energi positif kalian di kolom komentar juga. Sampai jumpa di readingan berikutnya. Salam santun, salam rahayu.